Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel, dan tentunya masih bersama saya Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pesugihan Kolor Ijo. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel ini, yaitu Sinyo Adi, yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya. Di persimpangan itu si Agung seharusnya kalau mau ke kota itu ke kanan, naik mobil apalah ke kanan ke kota, dan si Agung mau pas mau menaiki mobil itu ke kota, ada bisikan-bisikan gaib, kamu ke kiri, jangan ke kanan, kamu kiri, lurus saja. Seperti itu si Agung mendengarkan bisikan itu. Tanpa disadari si Agung beloklah ke kiri, dan menyusuri itu. Tanpa disadarilah si Agung belok ke kiri, menyusuri. Ternyata dari jalan ke kiri itu mengarah ke hutan. Terus si Agung melangkah dengan gontainya, menyusuri, mendalami, memasuki ke hutan, dan si Agung baru sadar, loh, aku udah ada di hutan nih. Tapi si Agung bodo amat lah, aku lagi bingung seperti ini, kemanalah kakiku melangkah, yang penting aku mencari sebuah rezeki lah, siapa tahu ada lah di sini. Akhirnya si Agung berpikir, oh iya, aku pernah kenal nama Mbah Joyo. Mbah Joyo itu orang spiritual terkenal lah di daerah sini. Katanya sih dia tinggal di tengah hutan. Nah, Mbah Joyo ini emang dia terkenal di desa ini, di kampung ini. Dia seorang dukun paranormal, sakti mandraguna, dalam istilah kata, untuk mencari sebuah pesugihan. Dia emang hidup di tengah hutan karena emang menjauh dari keramaian orang-orang kampung lah ya, hidup menyendiri lah. Nah, si Agung ini dalam perjalanan di tengah hutan mencari rumah Mbah Joyo. Akhirnya tanpa disadari, paslah depan rumah Mbah Joyo. Wah, itu dia rumahnya Mbah Joyo. Rumahnya gubuk bilik lah, walaupun dengan lampu senter kayak lampu
pakai minyak seperti itu ya. Di tengah hutan si Agung menggedor lah pintunya rumah Mbah Joyo. Assalamualaikum Mbah. Selamat sore Mbah, selamat sore. Akhirnya berapa kali gedokan, keluarlah si Mbah Joyo. Ada apa nak? Kamu kemari? Ada urusan apa? Gini loh Mbah, saya Agung Mbah. Saya ingin mau ketemu sama Mbah, ingin mengadu nasib. Oh yaudah, masuk. Akhirnya kata si Mbah, masuk dulu. Akhirnya masuk, ceritalah di situ. Mbah, saya Agung Mbah. Saya ingin mencari rezeki lah Mbah, rezeki yang singkat, karena anak saya butuh duit untuk pengobatan, karena saya nggak punya duit sama sekali Mbah. Saya punya warisan Mbah untuk diri saya dan keluarga saya, tapi kakak saya menguasai segala sesuatunya Mbah, makanya saya nggak dapat warisan itu. Udah cukup. Aku tahu, lihat kamu kemari, kamu mencari duit yang singkat kan, yang instan untuk menghidupi keluarga kamu, untuk menyembuhkan anak kamu. Duh, kok Mbah tahu Mbah? Udah, kamu gak usah bertanya seperti itu, saya tahu semuanya. Ya udah, gini aja. Ya udah, kamu lekas ke belakang mandi. Udah sediakan air kembang 7 rupa. Cepat mandi. Akhirnya si Agung mandilah ke belakang, biar dengan kembang 7 rupa, air kembang 7 rupa, mandi. Setelah itu menghampiri mbahnya lagi, Mbah Joyo, bersila di depan Mbah Joyo. Benar kamu punya mau niat kamu udah benar-benar mantap nggak untuk mencari rezeki yang instan ini? Saya mantap Mbah, tapi ada syaratnya lumayan berat. Apapun Mbah, apapun syaratnya Mbah, nyawa pun saya pertaruhkan Mbah untuk syarat itu, demi keluarga saya dan kesembuhan anak saya. Ya udah, kalau memang niat kamu seperti itu, berarti kamu sudah setuju dengan syarat itu. Iya Mbah, saya setuju. Ya udah. Setelah itu Mbah Joyo menyiapkan cawan kayak mangkok besar dari tanah itu ya. Di dalamnya ada 3 ekor ikan. 3 ekor ikan emas. Ikan emas ada 3, yang satu besar, yang satu sedang, yang satu kecil. Ini syarat pertama Mas Agung, kamu harus bisa melaksanakannya. Kalau kamu niatnya, kamu memang benar-benar niat. Ya Mbah, saya harus apa ini? Kamu ambil salah satu ikan ini yang kamu pilih, kamu potong ikan itu, kamu sembelih, darahnya kamu minum. Setelah itu kamu bersihkan isinya kamu buang dan kamu makan dengan mentah-mentah. Akhirnya si Agung, waduh, mentah-mentah aku makan, aku belum pernah makan ikan mentah seperti ini. Tapi dengan niat yang benar-benar menggebu-gebu, si Agung, ya Mbah, saya siap Mbah. Akhirnya dipilihlah ikan itu sama si Agung. Si Agung memilih ikan yang paling kecil. Yang paling kecil diambil sama si Agung. Akhirnya Mbah Joyo memberikan pisau. Di samping cawan itu ada pisau. Akhirnya diambil pisau itu diambil sama Mbah Joyo dan diberikan ke si Agung. Ini pisau. Kamu sembelih lehernya, kamu bersihkan dalamnya, kamu ambil darahnya dan kamu makan ikannya itu dan kamu minum darahnya.
siap Mbah. Akhirnya si Agung pas pisau itu menempel di leher ikan itu, terlihat bayangan anaknya yang bungsu, yang kecil itu, namanya si Yudi, menatap wajahnya ke si Agung. Dari ikan itu wajahnya mirip anaknya. Bapak, akhirnya kaget si Agung, wajah anakku. Akhirnya si Agung ragu-ragu untuk menyembelih ikan itu, dan si Mbah Joyo itu bilang, kamu jangan ragu, itu hanya halusinasi, cepat sembelih biar halusinasi itu hilang, kamu jangan ragu. Akhirnya si Agung menyembelih lah lehernya itu, digorok leher ikan itu. Seketika itu wajah si Yudi itu semakin menangis, berteriak, bapak sakit, bapak sakit bapak, jangan bapak sakit. Akhirnya si Yudi dengan menutup mata terus membelek leher ikan itu. Setelah leher ikan itu terbeleh, terus darahnya mengucur, darahnya ditaruh di cawan kecil lah ya, kayak model gelas. Akhirnya dibersihkanlah dalamannya. Tetap wajahnya anaknya itu berteriak-teriak, bapak sakit bapak. Tetap Yudi was kayak udah kerasukan setan dengan menikmati membersihkan ikannya itulah. Setelah semua selesai bersih, akhirnya darahnya diminum, darahnya ikan itu diminum, dan Mbah Joyo bilang, makan daging ikan itu, makan. Akhirnya dimakan lah sama si Agung, dimakan. Walaupun mual perutnya si Agung, mual lah, kayak enak enak lah, tetap dimakan. Jangan sampai gagal, aku harus sukses. Pemikirannya si Agung seperti itu. Akhirnya habislah semua itu dagingnya, walaupun mentah dimakan. Dan selesai itu Mbah Joyo menepuk pundaknya si Agung. Nak, kamu hebat, kamu bagus, niat kamu benar-benar mau mencari duit dengan seperti ini. Akhirnya si Agung berdiam selama itu, berdiam diri, tetap sila, dan bilang, ini baru pertama Mas Agung, nanti ada ujian kedua, nanti kita jalan ke gua yang buat ritual nanti. Oh iya Mbah, siap Mbah. Akhirnya keesokan harinya si Agung dan si Mbah Joyo berjalanlah ke gua itu. Nah, si Mbah Joyo bilang ke si Agung, wanti-wanti lah ya, Mas Agung, nanti di sana apa yang aku bilang ke kamu jalani. Sebelum masuk ke sini, biar Mbah dulu yang masuk untuk kulonungun, yang penunggu gua itu, biar kita bisa masuk dan kamu menjalankan tapa kamu di dalam. Ya Mbah, siapa? Akhirnya di pintu gua, Mbah Joyo ritual dengan segala sesuatunya. Ada kembang 7 rupa, terus
ayam cemani, dupo, terus segala macamnya. Mbah Joyo ritual, dan selesai ritual menepuk pundak si Agung. Mas Agung, kamu nanti masuk ke dalam dan kamu cari tempat untuk ritual di situ. Aku tidak bisa mengikuti kamu sampai ke dalam, kamu akan aku tinggal di dalam untuk ritual itu. Nanti kalau selesai akan aku bangunkan kamu dan kita pulang. Tapi selama kamu ritual di dalam gua ini, kamu harus pejamkan mata. Apapun yang terjadi, kamu harus pejamkan mata. Jangan sampai mata kamu kebuka. Kalau mata kamu kebuka, semuanya akan gagal, sia-sia, apapun yang terjadi. Setelah aku datang, aku akan menepuk pundak kamu, baru kamu akan membuka matanya. Oh iya Mbah, siap Mbah. Akhirnya si Agung masuklah ke dalam gua itu. Mbah Joyo pamit sama si Agung. Mas Agung, aku pamit sampai sini aja, aku pulang, kamu tetap ke dalam. Ya Mbah, siap Mbah. Akhirnya si Agung masuklah ke dalam gua itu. Gua itu gelap gulita. Si Agung juga masuknya merayap lah, karena gelap merayap, insting dengan dua tangannya meraba-raba. Akhirnya entah kenapa di tengah gua itu ada altar batu besar gitu, batu besar, dan di situ juga banyak dupa-dupa yang bekas dibakar dan wangi lah di situ. Kenapa di pas altar itu agak sedikit terang ya, kayak seperti ada lampunya, padahal kan nggak ada apa-apa. Akhirnya si Agung naiklah ke altar itu dan bersilalah di tengah itu dan mengingat apa kata Mbah Joyo, jangan membuka mata apapun yang terjadi. Akhirnya si Agung memejamkanlah matanya. Di dalam si Agung ritual itu segala sesuatunya disediakan, dibakarlah dupa, kembang 7 rupa. Si Agung mulai memejamkan mata untuk ritualnya itu. Nah, cobaan pertama si Agung datanglah sebuah ular besar sekali. Ular besar mendekati si Agung, melilit tubuhnya. Wah, si Agung tetap kuatlah memejamkan mata. Walaupun Agung memejamkan mata, tapi dia terlihatlah di dalam bayangannya terlihat ular besar sekali mendatangi si Agung itu, melilit tubuhnya si Agung dengan desihan ular ya. Seperti itulah, mengerikan sekali. Tapi nggak lama ular itu menghilang. Dan yang kedua, ujian yang kedua datang lagi itu. Ada wanita dengan wajah pucat, baju rombeng, dengan bau amis anyir lah, mendekati si Agung. Agung agak nggak kuat loh, mau muntah itu dengan bau anyirnya itu. Dicoleklah kanan kiri pundaknya si Agung, dicolek dengan bilang mas bilang seperti itu. Tapi Agung tetap kuatlah dalam pertapaan situlah, ritual itu. Yang nggak kuat si Agung itu cuma baunya itu. Akhirnya lama menghilang tuh, wanita itu menghilang. Dan yang bikin nggak kuat sih, hampir gagal ritualnya si Agung itu yang terakhir. Dalam bayangannya si Agung ada sosok makhluk tinggi besar, seram, orangnya tinggi besar, berbulu dan badannya hijau, dia hanya memakai sempak dalam lah, kancut lah ibaratnya. Badannya hijau, rambutnya, giginya caling, wah besar, sangat seram lah. Ternyata makhluk itu menggeret anak kecil
anak kecil yang berlumuran darah digeret sama makhluk itu. Si Agung lihat sendiri anak kecil itu yaitu anaknya sendiri di penglihatan si Agung, anaknya sendiri yaitu si Yadi. si Agung hampir nggak kuat, meneteskan air mata, hampir nggak kuat karena dia melihat anaknya sendiri. Dan si anak kecil itu berteriak, bapak tolong aku pak. Di sela-sela itu makhluk itu tetap menggeret kepalanya si Yadi itu dengan mencambuk si Yadi itu dengan cambukan yang besar. Berteriaklah si Yadi dengan histeris, sakit bapak, tolong bapak.